Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Farizal Amin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 2, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Semoga hari ini saya bisa menampilkan praktek pembelajaran secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya kan? Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siap? Kita? Ya, silakan memimpin doa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita yang sudah memimpin doa, selanjutnya Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nuril. Silakan Nuril maju ke depan. Namanya cukup berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Selanjutnya, coba kalian lihat di kanan kiri kalian, ada nggak teman yang hari ini tidak lengkap atau tidak masuk? Lengkap semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya beberapa hal. Mungkin ada dari kalian masing-masing yang ada di rumah, baik di lingkungan atau di rumah kalian sendiri, melihat beberapa orang yang mungkin ketika berjalan itu menggunakan alat bantu. Ada nggak? Bisa tongkat, bisa kursi dorong atau lain-lain. Yang pernah tahu silakan katakan. Ya, Pak. Oh, ya, silakan. Anjas. Pernah lihat yang seperti apa, Anjas? Membawa tongkat. Membawa tongkat. Kira-kira tahu nggak kenapa orang tersebut membawa tongkat? Karena kakinya memiliki linu-linu. Oh, karena kakinya memiliki penyakit linu-linu katanya. Nggak apa-apa. Mungkin tahu nggak beberapa penyakit yang
mengganggu alat gerak pada manusia? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak tahu, kita cari tahu ya bersama-sama. Nah, karena tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang berbagai macam gangguan, baik itu penyakit ataupun yang lain-lain yang terkait atau yang akan mengganggu aktivitas gerak kita saat melakukan aktivitas. Semangat ya? Mana suaranya? Semangat ya? Ya. Akan perhatikan video berikut sambil kalian catat bila perlu ya. Dikeluarkan buku tulisnya, kalian catat apa saja mungkin poin-poin penting yang harus kalian pelajari dalam video tersebut. Video yang akan Bapak putar dulu. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi, banyak sekali ya beberapa gangguan atau penyakit yang bisa mengganggu alat gerak pada manusia. Coba dari kalian saya tes dulu. Dari yang sudah kalian amati mulai awal sampai akhir tadi, apa saja informasi yang kalian bisa dapatkan? Angkat tangan. Atau saya tunjuk ya, bisa. Apa yang kamu dapatkan dari video yang sudah kamu lihat tadi? Banyak kelainan tulang, betul. Di antaranya apa bisa? Riketsia. Nah, apa sih itu riketsia? Nah, kelainan atau penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Nah, selanjutnya kalian kan sudah melihat video terkait dengan berbagai macam penyakit. Sekarang Bapak ingin menampilkan PPT, kalian simak ya, biar lebih jelas. Alat gerak itu umumnya terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Nah, yang dimaksud dengan alat gerak aktif di sini adalah otot, ya. Kemudian alat gerak pasifnya adalah tulang. Jadi tulang tanpa dibantu otot itu tidak bisa bergerak. Pernah kalian melihat raka pada manusia itu? Nah, itu umumnya digerakkan menggunakan otot. Selanjutnya kita kenali dulu fungsi tulang. Jadi bayangkan kalau kalian itu tubuhnya tidak ada tulangnya, kira-kira bentuknya seperti apa? Hah? Bundar. Bentuknya kan bundar ya. Bundar kayak bola dan tidak ada isinya. Cuman daging saja kan genjul. Ya, ini adalah salah satu fungsi dari kerangka itu sendiri. Yang pertama, menopang tubuh atau menegakkan tubuh manusia. Bayangkan ya, seperti tadi yang Pak Guru bilang, tubuh kita nggak ada tulangnya, mungkin melambai-lambai ini ya. Jadi melakukan buyur-buyur. Kemudian yang kedua, tempat menempelnya otot. Nah, otot tadi kan fungsinya untuk menggerakkan. Dia menempel di situ. Selanjutnya ialah melindungi organ dalam manusia. Kita dalam organ yang ada di tubuh kita itu banyak sekali ya. Ada paru-paru dan lain-lain. Itu pada bagian badan fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ tersebut. Yang terakhir adalah memproduksi sel darah. Jadi sel darah itu diproduksi oleh tulang. Berikutnya, nah ini adalah pembagian wilayah terkait dengan
tulang atau kerangka pada manusia. Yang pertama yang di atas ada tengkorak, ada badan, ada anggota gerak. Tengkorak ini adalah posisinya di Kepala. untuk melindungi apa? Benturan otak. Melindungi otak, benar. Benturan juga benar, otak juga benar. Karena kalau misalnya terbentur kepalanya, kalau tidak ada tengkoraknya, maka yang terjadi adalah otaknya kan encer, pecah. Nah, berikutnya adalah badan. Dari mulai leher sampai ke pinggang sini. Ini namanya badan, ya. Terus terakhir ada anggota gerak. Bisa tangan, kaki, pokoknya yang digunakan untuk bergerak. Dari sini paham? Berikutnya. Nah, ini yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira dari gambar ini saya anggap yang atas adalah gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Dari gambar A, itu kira-kira posisinya bagus apa tidak? Tidak. Tidak. Posisi yang B? Tidak. Tidak. Yang C? Betul. Nah, bagus atau baik? Yang terakhir? Bagus. Nah, dari sini kalian sudah bisa melihat ya, bagaimana posisi-posisi ini akan mempengaruhi dari kesehatan tubuh kita. Jadi yang tidak boleh dan boleh atau baik dilakukan. Selanjutnya, nah ini fraktura, ada osteoporosis sama fisura. Tadi dalam video sudah kita simak, fraktura itu adalah patah tulang. Patah tulang itu ada yang patah tulang terbuka, ada yang patah tulang tertutup. Pinter. Tadi yang fraktura tertutup apa? Doni bisa menjawab? Patah tulang yang patahnya keluar dari kulit. Itu yang terbuka. Yang tertutup adalah sebaliknya, patah namun tidak keluar dari kulit. Nah, ini adalah posisi atau kelainan pada tulang belakangan. Nah, kalau kita tadi menyimak gambar itu, ada yang duduknya miring, ada yang duduknya tengkurap, ada yang duduk terus. Nah, ini akan terjadi kelainan yang seperti ini. Ya, lordosis. Lordosis itu adalah kelainan pada tulang belakang yang umumnya itu dialami oleh orang yang gendut, sehingga gak iso. Nah, tadi dalam video sudah jelas. Kalau kita melihat tulang belakang manusia itu yang normal itu tidak lurus, tapi agak melengkung. Tapi melengkungnya dalam artian normal. Ini adalah cara melengkung yang tidak normal, terlalu gede. Seperti maju karena gede. Nah, itu. Lalu ada yang namanya skoliosis, bentuknya kayak huruf S. Ada yang bentuknya ini. Bagus nggak kelihatannya? Itu juga bisa kita cegah dengan cara duduk atau posisi duduk yang baik. Terakhir adalah kifosis. Biasa kita kenal dengan hati-hati loh ya, baca atau apapun yang keseringan kayak gini terus itu lama-kelamaan juga akan mengalami yang namanya kifosis. Nah, ya tentu kelainan-kelainan tadi bisa kita cegah dengan melakukan beberapa hal, di antaranya adalah menjaga pola makan yang sehat. Di sini ada 4 sehat, 5 sempurna. Coba Doni saya tanya, ini masuk apa? Apa? Apa itu? Lauk-lauk. Oh, lauk pauk, betul. Lauk pauk itu umumnya ada ikan, ya ikan ini ikan sarden ini kan yang pakai kalengan itu. Nah, daging ya, umumnya daging. Lalu ada lagi yang bisa kita konsumsi setiap hari, biasanya apa? Nasi. Lalu sayur. Lalu buah. Terakhir biasa lengkap pakai susu. Nah, ini yang biasanya diajarkan oleh guru olahraga. Nah, apa itu? Tentunya adalah kegiatan olahraga. Untuk bisa menjaga agar tubuh kita tetap sehat, kita harus olahraga. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Posisi juga menentukan kesehatan tubuh kita. Duduk yang salah akan mengakibatkan kesehatan kita juga terganggu.
Nah, ini tadi juga menjaga berat badan yang berlebih kira-kira mengganggu nggak sama kegiatan kita? Mungkin nek si guru bisa melakukan buanter atau larinya cepet, tapi kalau yang agak gemuk mungkin bisa cepet, tapi nggak selama yang kecil, ngos-ngosan berat. Nah, terima kasih. Nah, nanti gini, kalian setelah ini akan saya bagi sebanyak beberapa kelompok ya. Nanti 2 kelompok, yang mana ketika nanti kalian itu mengamati video mulai awal sampai akhir tadi, ada mungkin yang belum jelas, bisa kalian masukkan ke dalam pertanyaan di LKPD tersebut, dan teman yang lain yang mungkin sudah mengetahui atau sudah paham boleh memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat dari masing-masing temannya. Siap? Siap semuanya? Ayo biar lebih semangat, berdiri sebentar. Berdiri. Kita tepuk semangat. Nah, pernah tepuk semangat? Pernah. Tepuknya gini. Saya kasih contoh, perhatikan ke depan. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Semangat. Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangatnya. Silakan duduk. Nanti ya di sini langsung saya bagi kelompok ya. Terus saya bagikan LKPD-nya. Kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama ada Gita, laki-lakinya Doni sama Anjas, menjadi 1 kelompok. Sisanya akan menjadi kelompok yang berikutnya. Silakan berkumpul di pojok sana ya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Untuk ini langsung dibalik. Nanti berikut adalah LKPD yang bisa kalian kerjakan dengan cara berkelompok tadi sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Untuk nama kelompoknya bebas. Untuk kelompok 1 bisa dikasih nama kelompok hewan, bisa dikasih nama kelompok tumbuhan. Ya, jangan lupa nama anggota kelompoknya juga ditulis. Semuanya sudah dapat? Sudah. Kalau sudah dapat, silakan diperhatikan petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut. Yang pertama, tujuannya adalah setelah kalian mengerjakan lembar kerja ini, kalian pertama bisa mengidentifikasi, lalu menganalisis, dan juga bagaimana cara mencegah dari berbagai penyakit yang sudah diderita atau dirasakan ya. Silakan kalian yang pertama, langkah pertama, buat pertanyaan yang sudah kalian simak dari video maupun PPT yang sudah ada, kalian tuangkan ke dalam LKPD-nya, lalu bisa ditanyakan ke teman satu kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Kalau kalian sudah mengerjakan LKPD, silakan masing-masing dari kelompok kalian untuk mempresentasikan, dan kelompok lain untuk memperhatikan ya yang presentasi. Nanti kalau misalnya ada salah atau ada kurangnya boleh menambahi. Silakan, dari kelompok mana dulu?
Mungkin dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 siapa? Anjas. Silakan Anjas presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Berdiri. Silakan perhatikan. Nama kelainan apa penyebab kekurangan vitamin D? Apa penyebab rickettsia? Penyakitnya adalah rickettsia. Anjas tadi membahas penyakit rickettsia. Apa sih itu rickettsia? Terus dilanjut gak apa-apa. Cara mencegah dengan menambah kalsium fosfor. Dengan menambah kalsium fosfor. Nah, yang lain paham? Tadi dijelaskan bahwa rickettsia adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Setelah itu terjadi pada anak usia dini, ya. Penyebabnya apa? Tadi penyebabnya apa? Dengar nggak? Kekurangan vitamin D. Untuk mencegahnya gimana? Tentunya dengan memenuhi vitamin D dan menambah fosfor sekaligus kalsium dalam makanan. Berikutnya yang akan presentasi dari kelompok 1 lagi. Ya, bisa silakan diri didengarkan. Nama kelainan osteoporosis. Penyebab kekurangan kalsium. Cara mencegah menambah kalsium. Cara mencegah dengan menambah kalsium. Bagus sekali ya, jelas. Bagaimana? Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kelompok berikutnya yang presentasi. Angel, berdiri. Nama kelainan natura lupa. Menjaga darah tubuh supaya tidak Menjaga tubuh agar tidak berbentur ya. Tadi fraktura. Fraktura masih ada yang ingat? Fraktura itu ada berapa? Ada 2, Peter. Apa saja, Angel? bisa. Bisa, maaf. Aturan tertutup. Ada fraktura itu tertutup sama terbuka. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Yang terbuka itu tulangnya patah dan keluar dari kulit. Jadi patahnya grade gitu, terus habis itu tulangnya keluar. Nah, ada lagi yang tertutup. Berarti sebaliknya apa yang tertutup? Tidak keluar Nah, dari kulit. patah tulang namun tidak keluar dari kulit. Berarti masih dalam terbungkus gini. Ya, berikutnya yang presentasi. Silakan. Nuril, silakan berdiri. Yang lain menyimak ya. Disimak, Doni aja disimak. Nama kelainan artritis. Penyebab sendi. Cara mencegah mengonsumsi makanan dengan seimbang. Nah, tadi penyebabnya sendi, benar nggak? Yang benar apa? Penyebabnya adalah metabolisme asam urat yang terganggu ya, karena kekurangan tadi gangguannya tadi ya. Terus sudah dari sini kira-kira ada pertanyaan yang sudah kalian bahas maupun kalian presentasikan, boleh ditanyakan. Tidak ada? Jelas semua ya? Jelas. Kalau jelas, silakan setelah ini kalian mengerjakan evaluasi ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nah yang selamat mengerjakan. Nah, semuanya sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Di mulut yang satu, kasihkan saya.
Terima kasih. Nah, silakan perhatikan dulu ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah sangat luar biasa belajarnya hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru ingin menyimpulkan apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Coba, yang pertama dari sekian penyakit tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama tadi penyakit apa? Rickettsia, betul. Yang kedua? Osteoporosis, betul. Yang keempat, yang ketiga, artritis, betul. Lalu? Fraktura. Dari rickettsia, apa itu rickettsia? Vitamin D. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Bagaimana mencegahnya? Tentunya dengan menambah vitamin D dan juga menambah fosfor sekaligus kalsium. Lalu ada lagi yang namanya artritis tadi. Kenapa? Masih bingung? Artritis adalah kelainan yang terjadi pada persendian. Umumnya dirasakan adalah linu-linu, kan? Itu karena apa tadi? Metabolisme asam urat yang terganggu. Nah, saya harapkan dari situ kalian bisa lebih memahami. Nah, tapi secara umum untuk mencegah hal tersebut itu adalah dengan cara apa saja? Yang pertama, makan makanan yang sehat. Disingkat apa tadi? NSLB plus apa saja, Nana? Nasi, sayur, lauk pauk, buah, susu. Yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama. Terus ada lagi kedua, untuk mencegahnya apa? Dengan cara olahraga. Dengan cara berolahraga. Lalu ada lagi tadi untuk mencegah biar tidak terjadi kelainan tulang. Sekarang yang kalian lakukan ini apa? Menjaga berat badan, betul. Yang ketiga. Selanjutnya apa tadi? Selain menjaga berat badan. Sekarang yang kalian lakukan apa? Betul, menjaga posisi saat duduk. Baik itu membaca, baik bersantai. Jangan sampai posisinya salah. Karena kalau kita salah dan kita lakukan terus-menerus, maka yang terjadi adalah kelainan tulang belakang. Apa saja tadi kelainan tulang belakang? Ada lordosis, skoliosis, kifosis. Lordosis biasanya terjadi karena kita perutnya gendut. Ada kan orang yang perutnya gede, benar, jemblung. Nah, itu biasanya rawan terkena lordosis. Kan nggak iso bungkuk ini ya. Nah, terus ada lagi yang namanya skoliosis, bengkok kayak huruf S itu. Itu biasanya terjadi karena selain penyakit polio, ya, itu juga diakibatkan karena cara duduk kita yang salah. Terakhir adalah kifosis, bungkuk. Kalau kalian sering duduknya salah, bungkuk terus gini, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan hasilnya adalah terjadi kelainan. Nah, saya harapkan dari pembelajaran hari ini banyak sekali manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga kita lebih sehat lagi, ya, bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang kita pelajari tadi. Siap? Sekarang dirapikan, ya. Dirapikan alat tulisnya. Iki urung mulai mau jelas meneh. Duduk. Sudah? Untuk mengakhiri Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Tadi yang memimpin doa siapa? Anjas. Anjas apa kita? Silakan dipimpin berdoa untuk pembelajaran. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.